Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim 3 Talenta SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Nama saya Almahira Syafadila Putri. Nama saya Putri Andini. Saya Maulida Afifah. Saya Thailand Hernanda Putri. Kami akan menampilkan cerita rakyat Malin Kundang. Simak terus ya cerita kami. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Air Manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah. Mande Rubayah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang oleh ibunya, karena dari kecil Malin Kundang ditinggal wafat oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua dan hanya berjualan ikan. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Badannya mendadak panas tinggi, dan tentu saja Mande Rubayah bingung dan panik akan kejadian ini. Sebelumnya, tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Kemudian, Mande Rubayah memanggil tabib untuk mengobati penyakit Malin. Setelah Malin sembuh dari penyakitnya, ia pun makin disayang. Sebagaimana Mande Rubayah menyayangi Malin, dan begitu pun sebaliknya. Menginjak usia dewasa, Malin meminta izin kepada Mande Rubayah untuk pergi merantau. Dan pada saat itu, sedang ada kapal besar yang singgah di pantai Air Manis. Walaupun dengan banyak tangisan dan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Hari-hari terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi sore, Mande Rubayah memandang ke pantai. Ia mengadakan tangan ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam perlayaran. Jika ada kapal yang menepi, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya, yaitu Malin Kundang. Tetapi, semua nakoda atau kapal tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada sang ibu. Itulah yang dilakukan Mande Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya sudah tua dimakan usia, sudah terbungkuk-bungkuk. "Ibu sudah tua, Nak. Kapan kau pulang?" ucapnya Mande Rubayah setiap malam. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin tetap tak kunjung menengoki ibunya. Tetapi, sang ibu tetap rela menunggu sampai suatu hari Malin akan datang. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal indah menuju pantai. Kapal itu mewah bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik pangeran. Mereka menyambut dengan ceria dan bahagia. Ketika kapal mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri dengan angkuh, dan mereka sangat senang karena disambut dengan bahagia. Mande Rubayah berdesakan untuk melihat kapal. Dia sangat yakin laki-laki muda itu adalah anak sayangannya, Malin Kundang. Belum sempat ketua desa menyambut, dia sudah lebih dulu memeluk Malin dengan erat. "Malin, anakku, mengapa kau tidak menghubungi ibu, Nak?" Malin sontak terkejut saat wanita tua dengan pakaian jepang campur memeluknya dengan erat. Saat itu, istri yang cantik berkata, "Apa maksudmu, Malin? Kau bilang ibumu ada seorang bangsawan. Kau membohongiku, Malin." Malin mengelak. Dia begitu malu untuk mengakui kalau Mande Rubayah adalah ibu kandungnya. "Kau bukan ibuku. Ibuku adalah seorang bangsawan. Kau hanyalah wanita tua yang hidup dalam kemiskinan." Wanita tua itu terkapar di pasir. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendirian. Ketika ia bangun, pantai pasir Air Manis telah sepi. Dilihatnya kapal Malin yang semakin menjauh. Dengan hati yang sakit seperti ditusuk-tusuk, tangannya ditandahkan ke langit. "Ya Allah, jika memang anak itu bukan anakku, aku maafkan perilakunya yang tadi. Namun, jika benar itu adalah anakku, aku mohon kehadiranmu, ya Allah." Tak lama kemudian, cuaca di laut yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Badai datang menghantam kapal Malin, disusul dengan hujan yang turun lebat. Seketika, kapal Malin hancur berkeping-keping hingga terombang-ambing dalam ombak ke pantai. Bersamaan dengan datangnya badai, perlahan-lahan tubuh Malin berubah menjadi kaku dan lama-kelamaan berubah menjadi batu. Di saat matahari mulai memancarkan sinarnya, hujan badai telah reda. Di kaki bukit, tampaklah serpihan kapal yang telah menjadi batu. Tak jauh dari sana, terlihatlah sebuah batu menyerupai sosok manusia. Konon katanya, itu adalah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang tidak mau mengakui ibu kandungnya sendiri. Di sela-sela batu itu, berenang-renang ikan teri
belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu adalah serpihan dari tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Dongeng Malin Kundang memiliki banyak pesan moral yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kita harus berbakti kepada orang tua yang membesarkan dan merawat kita dengan sepenuh hati. Dan janganlah malu jika memiliki keluarga yang tidak mampu. Namun jadikan itu sebagai motivasi kita untuk bekerja lebih keras. Sekian dongeng dari kami. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.